Selamat datang di acara seminar program studi sastra Indonesia dengan tema Internasionalisasi Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rangkaian pembukaan, lalu sambutan dari Dekan Fakultas Sastra sekaligus membuka acara, dilanjutkan pemaparan materi dari pembicara, dan diakhiri dengan rangkaian penutup. Untuk membuka acara kita pada hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Saudari Rita. Rekan-rekan yang berbahagia, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sebelum memulai seminar pada siang hari ini, mari kita berdoa. Doa akan saya pimpin dengan tata cara Katolik. Kami mohon Bapak, Ibu, rekan-rekan yang beragama dan keyakinan lain berkenan mendukung doa sesuai dengan tata cara agama dan keyakinan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Pada hari ini, kami Kau perkenankan berkumpul bersama di tempat ini dalam seminar internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia. Kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, rekan-rekan, kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Dr. Tatang Iskarna selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma untuk berkenan ke depan menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Profesor Endang Aminuddin Aziz, PhD, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Kemendikbudristek Republik Indonesia, sekaligus sebagai pembicara dalam seminar internasionalisasi bahasa dan sastra. Yang saya hormati pejabat struktural di Fakultas Sastra dan Program Studi Sastra Indonesia, terutama Kaprodi Sastra Indonesia, Ibu Penny, Wakaprodi Sastra Indonesia, Bapak Sony, dan juga yang saya hormati Guru Besar Program Studi Sastra Indonesia, Profesor Dr. Praptomo Baryadi, yang saya hormati segenap dosen Sastra Indonesia dan Tendik, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Sastra Indonesia serta tamu undangan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, hari ini kita bersyukur ya dan bahagia karena kita bisa mengadakan acara seminar dengan topik yang cukup menarik dan menantang, profetik dan juga futuristik ya, yaitu internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia. Tema ini sebenarnya juga sudah menjadi poin dalam Renstra Fakultas Sastra ya, dan juga tujuan di Magister Sastra Fakultas Sastra, yaitu internasionalisasi nilai-nilai budaya, baik itu bahasa maupun teks sastra maupun sastra lisan, sehingga kita bisa melakukan inovasi budaya dan bisa berkomunikasi dengan dunia internasional dengan budaya, kekayaan, warisan leluhur kita. Dan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Profesor Aminuddin yang berkenan hadir di Universitas Sanata Dharma, terkhusus di Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra. Dan juga tema tersebut saya yakin dan percaya bahwa
habis seminar ini pasti kita semua dosen, mahasiswa dan hadirin mendapat ilmu, pencerahan dan juga wawasan dan tentu saja strategi dalam pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Apalagi sebenarnya internasionalisasi itu sudah dituangkan ya dalam peraturan pemerintah ya, nomor saya lupa kalau nggak 57 54 ya tahun 2014 ya tentang internasionalisasi, pengembangan dan pembinaan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Dalam pasal 1 itu disebutkan bahwa arah pengembangan bahasa Indonesia terutama ya, peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Nah, ini saya kira sangat relevan ya. Kemudian juga dalam pasal 31 juga disebutkan bahwa peningkatan fungsi bahasa menjadi bahasa internasional itu bertujuan untuk menunjukkan jati diri dan juga daya saing kita sebagai bangsa. Yang perlu dilakukan sebenarnya Sanata Dharma juga sudah ya, itu nanti rencana penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional, pengembangan program pengajaran bahasa asing, bahasa Indonesia untuk orang asing. Saya kira kita sudah berpartisipasi, kemudian juga peningkatan kerjasama kebahasaan, kesastraan dengan pihak luar negeri, beberapa sudah kita lakukan, dan juga pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Nah, di sini sebenarnya kita sebagai kaum akademisi, baik dosen, mahasiswa, memang selayaknya terpanggil dalam mengemban tugas-tugas di atas, dan kita semua mengetahui bahwa program studi sastra Indonesia Fakultas Sastra adalah salah satu prodi yang turut andil dalam pengembangan internasionalisasi ini. Akhir kata saya mengucapkan selamat berseminar, semoga kita bisa menjalani diskusi yang produktif ini untuk keilmuan kita. Dan sekaligus dengan ini acara seminar internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Tatang Iskarna yang telah menyampaikan, memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan. Rekan-rekan sekalian, hari ini merupakan hari yang membahagiakan bagi kita karena mendapat kesempatan berharga, yakni dapat bersemuka dengan Kepala Badan Bahasa. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menggali ilmu yang sebanyak-banyaknya dari pemaparan materi narasumber kita. Untuk memandu acara utama juga diskusi dan tanya jawab pada acara seminar ini, kami mohon Dr. Yosep Yapitaum M.Hum untuk berkenan menjadi moderator. Tanpa memperpanjang waktu, kami mengundang dengan hormat Profesor Endang Aminuddin Aziz MA PhD dan Dr. Yosep Yapitaum M.Hum untuk ke depan dan memanfaatkan waktu yang telah disediakan. Kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Ya, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Sastra, Pak Dr. Tatang Iskarna. Yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi Sastra Indonesia, Ibu Penny Aji, rekan-rekan dosen, tamu undangan, dan yang saya kasihi mahasiswa-mahasiswa sastra Indonesia. Di tengah-tengah kita hadir Bapak Kepala Badan Bahasa. Di tengah kesibukannya sebagai seorang akademisi dan seorang birokrat, beliau masih menyempatkan diri untuk mengunjungi kita di Universitas Sanata Dharma ini. Untuk itu kita merasakan suatu kehormatan besar bahwa pada sore hari ini Prof. Aminuddin Endang dapat hadir bersama-sama kita di tempat ini.
Saya ingin memberikan pengantar dengan membacakan 2 buah pantun dulu. Nah, Prof. Aminuddin ini orang Bandung, jadi yang pertama tentang Bandung. Pergi ke Bandung naik kereta. Jangan lupa Tangkuban Perahu. Selamat datang ke Sanata Dharma. Betapa bahagia kita bertemu. Yang kedua, bila memandang ke laut utara, nampaklah sampan mudik ke hulu. Mendunia bahasa dan sastra, jayalah bangsaku bertentu tuju. Sebelum saya memperkenalkan Bapak Kepala Badan Bahasa ini, saya ingin memberikan informasi dulu Pak Kepala Badan Bahasa bahwa pada tahun yang lalu 2021 sebetulnya ada tim dari Universitas Sanata Dharma ini membantu Badan Bahasa. Kami diminta oleh Pak Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra untuk membantu membuatkan naskah akademik dan draft peraturan Kepala Badan Bahasa tentang pedoman pengembangan sastra. Jadi khusus dalam bidang sastra, tidak dalam bidang bahasa. Dan tim itu ada 2 tim. Yang pertama tim penulis naskah akademik, dan saya sendiri sebagai ketua dan anggotanya dari UGM dan dari UNY. Dan yang menarik adalah tim penulis draft peraturan kepala badan tentang pedoman pengembangan sastra. Ketua timnya adalah Ketua Program Studi Sastra Indonesia, Ibu Susilowati Endang Peniaji. Ibu itu, beliau ada di belakang. Anggotanya antara lain juga Ibu Maria Magdalena Sinta Wardani, Ibu Sinta, Ibu Elizabeth Oceanita Pukan dari Sastra Inggris, beliau tidak hadir pada kesempatan ini. Kemudian Bapak Sony Christian Sudarsono, Wakil Ketua Program Studi, Pak Sony. Dan yang terakhir adalah Pak FX Sinungarjo. Pak Sinung, itu beliau ada di belakang. Jadi sebetulnya tim dari Sanata Dharma itu tidak asing sekali, kita sangatlah dekat dengan Badan Bahasa. Baik, dosen program studi yang tidak terlibat hanyalah Prof. Pratomo Baryadi, tetapi beliau adalah mitra bestari dari berbagai jurnal di bawah Badan Bahasa. Kemudian Pak Dekan kami tadi, Pak Tatang Iskarna, beliau itu sahabat dekatnya Pak Puji Santoso, almarhum ya, itu orang-orang teras dari Badan Bahasa. Baik, selanjutnya saya akan membacakan biodata dari tamu kehormatan kita. Jadi Prof. Endang ini adalah sahabat lama saya. Kami itu bersahabat sudah 20 tahun. Ya. Kami bertemu tahun 2002, ketemunya tidak di Indonesia, kami ketemu di Bangkok waktu itu. Ya, kami ketemu di Bangkok. Waktu itu saya melakukan studi di Kamboja, selama 9 bulan, dan Pak Amin ini waktu itu dosen di UPI Bandung, dan dia melakukan studi selama 9 bulan juga di Cina. Studi kami itu dibiayai oleh Asian Scholarship Foundation yang berpusat di Bangkok. Jadi sudah 20 tahun kami itu bersahabat. Cuma beda nasib ya, nasib beliau itu sangatlah mujur ya. Karir akademisnya juga sudah mencapai puncaknya, yaitu sudah mendapatkan gelar profesor. Saya 20 tahun ini tidak profesor-profesor juga, tetap seperti ini. Dan karir yang lain adalah karyanya di bidang birokrasi. Nanti saya akan bacakan, beliau menduduki banyak sekali jabatan-jabatan dengan karakter seperti Mas Menteri Nadiem, ya. Suka melakukan perombakan, bila perlu perombakan yang sangat mendasar di dalam sebuah institusi. Jadi ya kita juga berharap bahwa Pak Amin juga suatu ketika harusnya juga menjadi seorang menteri nantinya, punya bakat menjadi menteri.
Baik, saya bacakan biodata beliau ya, Prof. Endang Aminuddin Aziz ya, menyelesaikan pendidikan sarjana di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, kemudian melanjutkan S1 dan S2-nya sama, yaitu Department of Linguistics, Monash University, Australia. Kemudian aktif sebagai peneliti linguistik khususnya bidang pragmatik. Ya, jadi bidang beliau adalah teori kesantunan berbahasa dan sosiolinguistik khususnya tentang pemertahanan dan perencanaan bahasa. Prof. Aminuddin pernah menempati berbagai posisi di internal di UPI di Bandung, mulai dari sebagai ketua program studi, kemudian wakil rektor, sekretaris universitas, direktur perencanaan dan pengembangan, dan terakhir menjadi wakil rektor lagi. Jadi pada periode tersebut Pak Aminuddin menjadi seorang anggota tim nasional untuk menyiapkan statuta perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Ternyata orang di belakang PTN BH adalah Prof. Aminuddin ternyata. Selain itu, Prof. Aminuddin juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Bahasa pada tahun 2010-2011. Namun harus kembali ke kampus untuk melanjutkan tugas memimpin perubahan UPI menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Jadi semua perguruan tinggi sekarang itu kan berbadan hukum. Ya, arsiteknya termasuk Pak Aminuddin. Saat ini Pak Aminuddin adalah guru besar linguistik dan pendiri sekaligus kepala pusat analisis linguistik forensik. Jadi ini linguistik yang masih langka di Indonesia, bisa menjadi saksi di pengadilan, itu orang harus punya ijazah linguistik forensik. Nah, kemudian beliau aktif sebagai saksi ahli bahasa di Kepolisian Republik Indonesia. Nah, sejak 2016 Pak Aminuddin ditugaskan menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Menjelang akhir penugasannya 8 Mei 2020 Prof. Aminuddin diangkat menjadi Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, seperti saya singgung tadi, kebiasaan beliau dimanapun ditempatkan adalah melakukan inovasi. Jadi inovasi program melalui pembentukan renovasi, restrukturisasi dari sebuah lembaga. Nah, di Badan Bahasa, beliau kemudian membentuk kelompok kepakaran dan layanan profesional atau KKLP. Nah, tim tadi yang saya bacakan itu membantu kelompok KKLP ini yang ditujukan untuk mempercepat proses transformasi dan reformasi di dalam internal Badan Bahasa. Jika sebelumnya pegawai-pegawai Badan Bahasa itu menjadi pegawai yang pegawai negeri gitulah katakanlah, yang suam-suam kuku, maka kehadiran Pak Prof. Aminuddin itu membuat mereka disebut sebagai pakar. Jadi kelompok kepakaran dan layanan profesional dalam bidangnya masing-masing. Itulah salah satu reformasi di tubuh Badan Bahasa yang beliau perkenalkan. Pak Aminuddin adalah sosok yang sering berprestasi, menjadi mahasiswa, dipilih menjadi mahasiswa berprestasi nasional. Kemudian 2005 Pak Aminuddin juga menjadi salah satu dosen berprestasi nasional. Ya, kita beri tepuk tangan lah pada beliau ya, dosen berprestasi nasional. Dan ketika menjabat sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI London, Pak Aminuddin dinobatkan sebagai Education Attaché of the Year 2019. Jadi beliau adalah Atase Pendidikan yang terbaik untuk KBRI di London pada waktu itu. Karena prestasinya yang luar biasa, menjadi Atase Pendidikan dari negara-negara yang ada hubungannya dengan UK. Nah, sejak 2022 Mendikbud Ristek menunjuknya mewakili Kemendikbud
untuk menjadi Ketua Dewan Pengawas Badan Layanan Umum atau BLU pada Universitas Sultan Ageng Tirtayoso, Untirta Banten, dan Universitas Tadulako di Palu, Sulawesi Tengah. Ya, karena kebiasaannya membuat perubahan dimanapun beliau berada, maka oleh sejawatnya dan juga termasuk saya, sahabatnya, Pak Aminuddin sering disebut sebagai manusia perubahan. Itu yang perkenalan saya terhadap Prof. Aminuddin. Kami berterima kasih sekali Prof. Aminuddin pada siang hari ini menyempatkan diri. Saya informasikan bahwa beliau belum makan siang. Ya, tadi karena sudah terlambat, saya sudah di depan. Udah, makan itu gampang. Kita ke Sanata Dharma dulu. Jadi mudah-mudahan ada minum dan masih kuat untuk presentasi selama 1 jam ke depan. Baik, mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Pak Aminuddin, waktu selanjutnya bebas, silakan Pak Aminuddin menggunakannya, tetapi saya akan mengakhirinya pada pukul 15 nanti. Waktu sepenuhnya saya serahkan. Baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Dr. Tatang Iskarna beserta seluruh jajaran, kemudian para dosen, para mahasiswa yang saya banggakan, dan tentu saja ini sahabat lama saya Pak Yapi. Itu ruginya kalau jadi sahabat lama itu jadi segala macam tahu. Untung satu hal yang Pak Yapi tidak tahu, berapa banyak pacar saya. Ya. Untung saja nggak tahu gitu ya. Karena memang saya nggak pernah laku. Ya, zaman mahasiswa apalagi gitu. Karena saya hanya mahasiswa diploma 2. Ya, merangkak dari D2 ke D3 ke S1, baru selesai, baru bisa sekolah lagi ke S2 ke S3 gitu. Bapak dan Ibu sekalian, tadi Pak Yapi menyampaikan sejarah perkenalan saya dengan Pak Yapi. Kalau saja mungkin saya tidak berkenalan dengan Pak Yapi, belum tentu saya bisa ke Sanata Dharma. Karena pasti orang Sanata Dharma tidak kenal juga gitu siapa sih yang disebut Aminuddin itu gitu. Saya tidak banyak dikenal karena saya bukan selebritas. Nah, tapi karena banyak berhubungan dengan teman-teman di Sanata Dharma, dalam kapasitas saya sebagai Kepala Badan Bahasa, ya jadi untung, sebetulnya yang untung itu saya Pak Yapi. Saya bisa berkunjung ke Sanata Dharma, yang mungkin kalau tidak ada persahabatan ini sesuatu yang rada-rada mustahil gitu ya. Saya diundang ke sini, sebuah kampus yang ternama, sudah banyak dikenal, dan tadi saya langsung bertanya kepada Pak Yapi di jalan, kenal nggak dengan yang namanya Anuncius Gumawang Jati? Oh, itu jurusan bahasa Inggris gitu. Terus saya tanya ke Pak Dekan, seangkatan nggak dengan Pak Gumawang Jati gitu? Oh, itu kakak saya katanya gitu. Nah, Pak Jati ini termasuk orang-orang yang pertama saya kenal ketika saya berkarir sebagai koordinator resource center di ITB. Pak Jati di Pusat Bahasa ITB, saya memulai karir di sana. Tapi ketika waktu itu Pak Jati sudah lulus S2 dari Universitas Leeds di Inggris. Tapi begitu saya keluar dari ITB, saya sekolah, kemarin ketemu lagi Pak Jati menjadi mahasiswa saya di S3. Nah, itulah perputaran dunia ya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Dan saya dipertemukan kembali dengan Pak Yapi ini belum lama. Karena sempat agak lama terpisah gitu ya, berkarir di masing-masing wilayah. Nah, waktu kemarin saya diminta, oke, ini topiknya katanya tentang internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia. Sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan sudah selesai, ya. Jadi saya bisa kembali sekarang, gitu. Namun
karena tadi dibacakan biodata itu, saya punya kewajiban untuk melanjutkan apa yang sudah saya siapkan. Nah, tajuknya ini lebih banyak kepada ini arahnya di mana, ya, mau kemana kita ini, where are we heading for, kira-kira begitu. Kemudian tantangannya apa, what are the challenges, kemudian upayanya apa, ya, ikhtiarnya apa sih, ada tantangan seperti itu gitu. Siapa ini yang memindah-mindahkan slide ini, Salindia. Nah, ini topik-topik yang ingin saya sampaikan, tapi jangan terlalu dibayangkan, wah kalau gitu akan lama, enggak ya. Itu mungkin satu topik hanya satu halaman saja, ya. Baik, saya mau jualan dulu deh, ya. 3 program prioritas Badan Bahasa, karena ini kewajiban saya sebagai Kepala Badan Bahasa. Badan Bahasa ini sekarang punya programnya hanya 3, sederhana saja. Saya tidak mau muluk-muluk, tapi saya ingin membuat perubahan dengan yang 3 ini. Pertama, kami membuat program literasi, ya, literasi kebahasaan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra. Yang barusan saja saya selesai diskusi dengan Paniradja atau Paniradio di Yogyakarta ini tentang keistimewaan, karena kami punya program revitalisasi bahasa daerah. Dan yang ketiga, internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, ini saya kerucutkan dari yang tadinya berserakan begitu banyak program di Badan Bahasa, tapi tidak pernah fokus. Saya katakan kalau namanya fokus, namanya prioritas itu harus sedikit, ya, sehingga kita tidak terlalu banyak memikirkan ini fokus, ini fokus, ini fokus, akhirnya menjadi tidak fokus sama sekali. Ya, makanya kalau punya pacar juga satu saja gitu, ya, gitu. Jangan malah jadi banyak pacar, nanti susah gitu. Susah ngatur waktu gitu ya. Bukan karena pengalaman ya, bukan. Tidak ada hubungannya. Berikutnya. Nah, produk layanan di Badan Bahasa. Itu mungkin yang sudah terbiasa itu ya paling tahu KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 18 Agustus bulan yang lalu kami luncurkan apa yang disebut dengan EYD edisi kelima. Ejaan yang disempurnakan. Sebelum EYD namanya tahu nggak apa? Puebi, tapi tidak terkenal kan? Iya. Ya, apa itu Puebi gitu? Saya juga nggak tahu ada Puebi, ya. Nah makanya saya ubah lagi, balik lagi deh ke EYD. Nah karena EYD sudah kadung dikenal orang, ya. Kalau bicara EYD, hampir semuanya orang ngerti. Oh maksudnya itu masalah ejaan. Maka 18 Agustus kemarin saya luncurkan EYD edisi kelima. Banyak sekali perubahannya, dan ini untuk teman-teman mahasiswa bahasa Indonesia ini menjadi sangat esensial. Nah, tapi tidak kadang-kadang esen, lebih banyaknya sial. Ya, bukan itu. Ini benar-benar esensial atau substansial. Karena memang semuanya adalah potensial, ya. Tapi jangan kadang-kadang poten, banyaknya sial. Ya. Nah, kami juga punya produk lain. Produknya apa? Ada si PEBI. Aplikasi penyuntingan bahasa Indonesia yang nanti tahun depan insya Allah ini mohon dukungan dari semuanya, kami akan membuat satu aplikasi berbasis KBBI, berbasis ejaan EYD yang terbaru. Itu akan membuat apa yang kami sebut sama seperti dengan Grammarly, ya. Maksudnya apa? Supaya tidak ada lagi gitu yang kesulitan untuk apakah ini D-nya disatukan atau dipisahkan, atau K-nya satu, masukkan atau thesaurusnya seperti apa. Nah nanti akan kami luncurkan pada saat Kongres Bahasa Indonesia ke-12 tahun yang akan datang, ya. Sekarang sedang masih dalam pengembangan bersama dengan tim yang kami bentuk, yang juga bicara tentang KBBI. Nah itu nanti produk di Badan Bahasa. Yang lainnya saya pikir tidak terlalu relevan, ya, kecuali ada yang mau menjadi bagian dari tim UKBI, tim konsultasi ahli bahasa gitu ya. Banyak sekali urusan penerjemahan, urusan mengedit, penyuntingan, atau terkait dengan ahli bahasa di proses peradilan gitu. Nah kalau ada yang tertarik dengan urusan linguistik forensik,
boleh dengan saya nanti ya kalau tertarik. Tapi resikonya harus siap untuk diteror gitu ya. Banyak kasus ya, sudah ratusan saya tangani, baik itu kasus kecil ataupun sampai kasus-kasus besar, termasuk terorisme begitu, yang terkait dengan masalah forensik ini. Dan kemarin dalam perjalanan ke sini saya diminta untuk menjadi saksi ahli untuk kasus yang dengan Menteri Agama itu gitu ya, Menteri Agama yang katanya menyamakan adzan dengan gonggongan anjing gitu ya. Nah, saya katakan, waduh, ini sudah kasus besar lagi gitu, paling tidak rame gitulah ya. Bagi saya kasus itu tidak ada yang besar, kasus itu semuanya kecil gitu ya. Karena kita punya perangkat bagaimana cara menganalisis ekspresi bahasa gitu ya. Nah, berikutnya, oh ya, sebelum dilanjutkan, ini semua aplikasi ini bisa diunduh, bisa di-download dalam satu aplikasi melalui handphone saja, ini di Halo Bahasa ya, apakah di Play Store ataupun di application store ya. Itu silahkan diunduh gratis semua ya. Mau mengakses KBBI, mau mengakses CPB, EYD segala macam, diunduh saja ya. Jadi sekarang sudah dalam satu super aplikasi namanya Halo Bahasa begitu. Nah, itu sebagai jualan saya sebagai kepala badan bahasa ya. Berikutnya, kita bicara tentang internasionalisasi bahasa Indonesia. Bagaimanapun kita harus bicara tentang konsep diplomasi. Dulu saya pernah kuliah 3 tahun di jurusan hubungan internasional, tapi mau masuk tingkat 4 saya terpaksa keluar karena saya sudah keburu diangkat menjadi asisten dosen. Nah, ternyata pengalaman saya sebagai mahasiswa di hubungan internasional itu berguna ketika saya kemarin menjadi atase pendidikan dan kebudayaan di KBRI London. Selama 4 tahun saya bertugas di sana. Saya menjalankan misi diplomasi. Ketika kita bicara tentang diplomasi, maka diplomasi itu ada konsep yang disebut dengan diplomasi lunak atau soft diplomacy. Di situ maka akan kelihatan bagian-bagiannya itu. Diplomasi lunak sebagai kerangka besar. Di dalamnya ada diplomasi publik ya, public diplomacy, dan bagian dari public diplomacy itu ada yang disebut dengan linguistik atau language diplomacy, diplomasi bahasa. Nah, ini yang saya garap selama saya 4 tahun menjadi atase pendidikan dan kebudayaan di KBRI London. Nah, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan diplomasi bahasa ini? Tentu saja ini menggunakan bahasa sebagai sarana untuk diplomasi. Lalu diplomasinya sendiri itu apa maknanya? Diplomasi itu adalah strategi untuk mencari teman sebanyak-banyaknya, ya, bukan konfrontasi. Yang kita lakukan ini adalah diplomasi, membujuk orang supaya mau menjadi bagian dari kita. Itu namanya diplomasi, secara sederhana, ya. Jadi the act of making friends itu adalah diplomasi. Jadi tindakan kita untuk mencari dukungan ini. Kita melakukan lobby, kita melakukan pembicaraan, itu adalah tindakan diplomasi. Nah, maka kalau ini melalui bahasa, namanya menjadi diplomasi bahasa. Begitu, kira-kira sederhananya seperti itu. Berikutnya. Nah, ketika melaksanakan diplomasi ini, maka saya mengidentifikasi sekurang-kurangnya gitu ya. Yang di bagian sebelah kiri, kolom kiri itu kita bicara tentang peluang. Saya menemukan ya, paling tidak peluangnya itu pertama ada payung hukum nih sekarang ini. Sudah ada payung hukum untuk melaksanakan diplomasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan. Melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 24 tahun 2009, kemudian ada PP 57 2014 dan Perpres nomor 63 tahun 2019. Ini semua merujuk kepada peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kalau saya mengatakan bahasa Indonesia, itu bukan berarti sastranya nggak ikut. Saya menyebut bahasa karena di situ juga sastra. Bicara sastra itu menggunakan bahasa, begitu ya. Nah, pertama itu ada regulasi, ada infrastruktur regulasi yang mendukung itu.
Karena kita berbicara tentang anggaran misalnya, dukungan anggaran, kalau bicara dengan Bappenas, bicara dengan Kementerian Keuangan, pertanyaannya mana ini dasar hukumnya untuk membuat program ini. Nah, diplomasi bahasa itu ada dasar hukumnya seperti yang disampaikan di bagian pertama itu. Yang kedua, ada lembaga kebahasaan yang secara khusus ya menangani urusan diplomasi bahasa, yaitu Badan Bahasa. Kalau namanya terlalu panjang, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sudah cukupkan saja dengan penggunaan nama Badan Bahasa. Ya, jadi sama saja seperti, ada yang pernah ke Bandung nggak? Nah, kalau orang Bandung, kalau menggunakan angkot 04, ya itu dari tertulisnya di situ. Tertulisnya Abdul Muiz Ledeng. Tapi jangan pernah bertanya saya mau ke terminal Abdul Muiz. Abdul Muiz baca sebagai Kebon Kalapa. Ngerti maksud saya? Atau ini guyonan orang Sunda terlalu tinggi ya. Nah, maksud saya begini. Angkot 04 di Bandung ya, ini kalau harus dieksplisitkan ya. 04 di Bandung itu tertulisnya itu Abdul Muiz Ledeng ya. Nah, Abdul Muiz itu sebuah terminal di pusat kota. Tapi kalau nanya sama orang Bandung di mana terminal Abdul Muiz, nggak akan pernah ada yang tahu. Karena apa? Terkenalnya Kebon Kalapa. Jadi kalau saya mau ke terminal Kebon Kalapa atau saya mau ke Jalan Merdeka misalnya ya gitu, ada Gramedia, ada Bandung Indah Plaza gitu di situ. Di situ juga ada Universitas Parahyangan, ada Sekolah Santa Angela di situ. Nah, itu lewat Jalan Merdeka. Nah, kalau ditanya saya mau ke Jalan Merdeka, naik yang mana? Naik yang Kebon Kalapa. Jangan mencari angkot jurusan Kebon Kalapa karena tertulisnya di situ Abdul Muiz. Gitu maksud saya. Nggak ngerti juga, berarti literasinya masih rendah ya gitu. Kalau nggak ngerti juga gitu. Nah, maksud saya Badan Bahasa pun namanya panjang tapi cukup dinamakan sebagai Badan Bahasa saja gitu ya. Ini masalah budaya sih sebetulnya, apakah high context culture atau low context culture gitu ya. Nah, kalau urusan guyon itu harus selalu kita bicara dalam high context culture. Tapi kalau segala sesuatu itu harus dieksplisitkan, berarti budaya konteks rendah, gitu ya. Kalau yang sudah biasa belajar budaya ya akan ngerti mana yang high context, mana yang low context culture, mana yang front stage menurut Irving Goffman, mana yang backstage, gitu ya. Nah, ada lembaga bahasa yang mengurus masalah ini. Kemudian yang ketiga, perwakilan Indonesia di 125 negara ini sekarang sudah mulai bangkit ketika saya minta mereka menjadi bagian dari program Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Tadinya kalau kata orang Sunda itu hare-hare. Hare-hare itu donwaro. Ngerti kan? Nggak ngerti juga. Donwaro itu apa ya? Pokoknya ya lu emang siapa gitu, I don't care gitu. Ditawari program ya nggak ngerti juga, ya ini bukan program kami dari Kemlu gitu. Nah, setelah saya bertugas dari London gitu, saya punya teman banyak di Kementerian Luar Negeri karena tadi urusan diplomasi itu ya the act of making friends gitu. Teman saya jadi banyak, maka saya melakukan pendekatan kepada mereka. Sekarang ini harus jadi program bareng-bareng dong, gitu. Nah, yang tadinya itu kata orang Sunda itu hare-hare, tahu kan hare? Hare itu dibacanya kan hair, kelinci kan ya? Betul nggak? Bahasa Inggrisnya kelinci kan? Kalau hare-hare berarti 2 kelinci. Betul. 2 kelinci itu merek kacang, betul, kacang atum kan? Apakah ada kacang atum yang bersatu? Tidak ada kan? Pasti satu-satu kan? Nah, itu yang namanya hare-hare, ya. Artinya satu-satu saja. Nggak ngerti juga ya, nggak apa-apa. Ya, ini hanya untuk orang Sunda mungkin, ya.
Antara hare-hare, kacang atum, 2 kelinci, ini apa hubungannya ini? Ya, memang tidak ada hubungan apa-apa. Nah, saya melakukan pendekatan kepada teman-teman di Kementerian Luar Negeri. Nah, dari berbagai pendekatan itu, maka sekarang ya bahasa Indonesia itu diajarkan di lebih banyak negara. Ya, banyak sekali. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian yang keempat, kita itu punya mitra kerja, tapi tidak pernah disentuh. Mitra-mitra kerja di luar negeri itu. Nah, pengalaman saya di London kemudian saya terapkan di Badan Bahasa. Ya, di situ ada diaspora Indonesia. Ya, kemudian ada yang disebut dengan Friends of Indonesia. Ada lembaga-lembaga mitra yang bekerja secara independen begitu mengajarkan bahasa Indonesia. Tapi tidak pernah ini terkonsolidasi. Maka saya gerakan mereka ya untuk mendukung pembelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya adalah besarnya minat orang asing belajar bahasa Indonesia. Memang betul ya, kemarin terjadi penurunan minat pembelajar bahasa Indonesia di sekolah di Australia. Saya dulu ketika di Australia itu masa berjaya-jayanya bahasa Indonesia ya, tahun 90-an awal itu. Nah, tapi kemudian decline ya. Terjadi namanya juga ada pasang surut begitu ya. Nah, terjadi penurunan karena apa? Tidak ada lagi anggaran yang disediakan oleh pemerintah Australia untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sudah tidak lagi dianggap menjadi key languages. Dulu ada yang disebut dengan key languages, ada 13 bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah di Australia. Zaman saya kuliah di sana, kuliah S2 S3 di sana, itu bahasa Indonesia menjadi salah satunya. Sekarang tidak lagi ya. Tapi muncul bahasa yang lain yaitu bahasa Korea. Ya. Nah, lalu saya membuat cara lain. Baik, pemerintah Australia tidak mendukung, tidak apa-apa, kami akan melakukannya. Ya. Caranya seperti apa nanti akan saya tunjukkan. Kemudian ada potensi ya tentang daya tarik alam Indonesia. Orang berkunjung banyak sekali ke Indonesia. Tapi ketika berbicara tentang bahasa Indonesia, mereka itu tidak ngerti juga gitu. Saya katakan sekali bisa berbahasa Indonesia akan selamat dari Sabang sampai Merauke. Karena orang Indonesia bertutur dengan satu bahasa ini saja mereka akan bisa ya dari Sabang sampai Merauke. Tidak akan merasa khawatir saya katakan ditipu karena misalnya ongkos jadi lebih mahal, makanan jadi lebih mahal, tidak. Asalkan bisa berbicara bahasa Indonesia. Begitu. Kemudian yang terakhir ya, ada sistem kebahasaan bahasa Indonesia ini kita promosikan belajar bahasa Indonesia itu mudah. Walaupun pada pertengahan dan selanjutnya mungkin agak susah belajar bahasa Indonesia, misalnya belajar imbuhan, apa sih bedanya me kan mei? Contohnya, apakah dia menaikkan kuda atau menaiki kuda? Saya katakan tergantung siapa yang naik, ya gitu. Dan ngapain yang dicontohkan itu kuda? Ngapain gitu? Apa mungkin kuda menaiki kita? Ya nggak mungkin lah, gitu. Nah, jadi bukan hanya urusan menaiki, tapi itu ada urusan bagaimana mudahnya belajar bahasa Indonesia pada tahap awal gitu. Jangan dibicarakan dulu yang sulitnya gitu. Bicarakan dulu nih yang mudahnya. Ya, begitu. Tapi ada tantangan nih, saudara-saudara sekalian, ya. Tantangan yang pertama, beragamnya sikap bahasa para pelaku diplomasi. Karena apa? Kita tahu sekarang ini, yang harus kita diplomasikan ini bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Terjadi pertengkaran kan sampai hari ini. Saya ketika diundang menjadi salah seorang narasumber di Majelis Profesor Negara Malaysia, bekerja sama dengan Asosiasi Profesor Indonesia, saya berdebat habis dengan orang Malaysia dan saya mengatakan yang dilakukan oleh kami bukan diplomasi bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia. Karena bagi kami bahasa Indonesia adalah bahasa negara, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dideklarasikan sejak 28 Oktober 28. Bahasa Melayu adalah salah satu saja dari 718 bahasa daerah. Begitu. Dan bahasa Indonesia sudah bukan lagi bahasa Melayu. Ya, perkembangannya sudah beda gitu. Tapi itu nanti akan lebih banyak kepada perencanaan bahasa, tentang politik bahasa. Saya tidak akan membicarakan itu. Kemudian yang kedua, ya, para pelaku diplomasi, teman-teman yang dari Kemlu terutama gitu ya, waktu itu
Tidak ada kesadaran, wah ini jadikan program bersama deh di perwakilan. Karena bagi mereka sudah cukup dengan satu bahasa internasional, mereka akan bisa melakukan diplomasi. Saya katakan ini salah sikap seperti ini. Maka kita akan harus membuatnya lebih tersadar lagi. Ya. Kemudian yang ketiga itu belum merasa yakin akan potensi keberterimaan bahasa Indonesia di forum-forum internasional. Jadi sudah merasa cukup bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Prancis, bisa berbahasa Arab, ya sudah saja diplomasi kami lakukan melalui ini. Saya katakan coba kalau pemahaman kita tentang bahasa Indonesia ini disebarkan kepada rekan diplomasi kita, maka itu akan lebih mudah kita melakukan diplomasi. Kemudian situasi politik, keamanan dan ekonomi dalam negeri. Nah kadang-kadang dulu ya, ketika saya masih di Australia atau kemarin ketika di London, terjadi banyak sekali demonstrasi di Indonesia. Demo buruh, demo mahasiswa, demo macam-macam. Mereka yang mau berkunjung ke Indonesia itu jadi malas gitu. Wah, tidak aman gitu. Nah, salah satu alasan pemerintah Australia mencabut subsidi untuk pengajaran bahasa Indonesia itu adalah karena itu. Kemudian yang berikutnya, tingkat bilingualisme dalam bahasa asing para pelaku diplomasi. Yang tadi saya katakan, orang-orang sudah merasa cukup, ya saya sudah bisa berbahasa asing. Ngapain saya harus capek-capek mengajarkan bahasa Indonesia? Begitu. Kemudian berikutnya, masih lemahnya sinergi di antara para pemangku kepentingan. Tidak menjadikan program bahasa Indonesia, sastra Indonesia menjadi bagian dari diplomasi. Orang Kemlu mengerjakan orang kekemluannya, Menteri Pariwisata Kementerian Pariwisatanya, Kementerian Pendidikan tugas Kementerian Pendidikan, sudah saja ini masing-masing saja. Ya, ini yang tadi saya sebutkan seperti kacang dua kelinci. Ya, satu-satu saja gitu. Mereka tidak pernah bersinergi. Ya, begitu. Jadi program bersama tapi tidak pernah dilakukan secara bersama-sama. Jadi nafsi-nafsi individualistik begitu. Nah, sama seperti kacang atum tadi itu ya, yang hare-hare itu, dua kelinci. Kemudian ada kontestasi dengan bahasa Melayu. Orang Malaysia pasti akan mempromosikan bahasa Melayu, tapi bagi kita tidak, gitu ya. Bahasa Indonesia itu sudah harga mati karena itu adalah bahasa negara. Lalu kurang dikenalnya Indonesia di negara-negara tertentu. Jangan berpikir bahwa Indonesia ini sebagai negara besar itu semua orang tahu. Tidak. Saya bertugas di London ya selama 4 tahun. Ketika saya datang ke sekolah misalnya ya, saya mempromosikan bahasa Indonesia. Mau nggak ini pelajaran bahasa Indonesia diadopsi ini menjadi bagian dari kurikulum? Kira-kira begitu. Mereka mengatakan, where is Indonesia? Loh, saya katakan, don't you know it? No. Lalu saya tunjukkan nih, lihat petanya kayak begini. Kalau kamu terbang dari Sabang sampai Merauke sama dengan kamu terbang ini dari London Heathrow, saya katakan Heathrow itu bandara di kota London. Kamu terbang sama sampai ke Turki. Indonesia itu it is that big, saya katakan. It is that vast. Ya, Indonesia is huge. Kalau Inggris dari ujung utara sampai ujung selatan paling berapa jam saya katakan. Tapi Indonesia terbang dari Sabang sampai Merauke itu 7 jam, belum lagi dihitung transit. Ya. Nah, kalau terbang langsung ini luasnya ini jaraknya bisa 7 jam. 7 jam itu adalah perjalanan dari London ke Turki. Jadi betapa luasnya Indonesia. Mereka baru terbengong-bengong. Oh, this is a big country ya. Saya katakan, ya. Karena apa? Tidak dikenal. Jadi memperkenalkan tentang Indonesianya terlebih dahulu itu susah. Nah, karena jangan dikira orang Inggris, orang Australia, dulu juga waktu di Australia pertanyaannya sama. Which part of Bali is Indonesia katanya. Apa enggak bikin kita senewen? Ditanya Indonesia ini adalah bagian mananya di Bali. Saya katakan Bali is a small island. Indonesia consists of more than 14,000 islands and Bali is just one. Mereka baru, oh ya katanya, mari kita lihat gitu. Nah jadi memperkenalkan Indonesia itu
kadang-kadang susah gitu. Apalagi Australia, Inggris itu sebagai negara multikultural yang banyak dipenuhi oleh para imigran. Ya. Nah, imigran itu banyak yang dari Afrika, ya, yang ada di kota London itu terutama gitu. Nah, jadi ada kesulitan itu. Kemudian tentu saja kita juga punya keterbatasan sumber daya yang dapat dimobilisasi gitu ya. Apalagi urusan anggaran yang terbatas selalu gitu ya. Berikutnya. Nah, di tengah-tengah keterbatasan segala macam itu, saya mencatat angka yang seperti ini, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu. Ini perkiraan jumlah penutur bahasa Indonesia di dunia. Di Amerika dan Eropa, Amerop itu sekitar 2 juta orang. Ya, Amerika dan Eropa yang bertutur dengan bahasa Indonesia. Kemudian di Aspasaf, Asia, Pasifik dan Afrika itu sekitar 2,4 juta. Ya, ini data ini saya ambil dari teman-teman di Kementerian Luar Negeri gitu, perwakilan-perwakilan. Di Asia Tenggara, ya, minus Indonesia itu sekitar 5,2 juta orang. Ya. Kemudian di Indonesia sendiri ya mungkin 269 juta lah gitu. Mau dipaskan 270 boleh lah sama teman sendiri ya. Gitu. Nah, jadi sekitar sekian ratus juta. Malaysia selalu mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta. Pertanyaan kita, dari mana mereka punya data 300 juta? Padahal penduduk Malaysia saja tidak sampai 50 juta. Berarti sisanya itu adalah penutur bahasa Indonesia. Jelas ya di sini? Jadi kalau mereka mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta, saya katakan itu omong kosong. Itu cakap besar gitulah kata orang Melayu. Bohong itu. Penduduk mereka saja tidak sampai 50 juta. Padahal mereka itu penduduknya sekian persen bertutur dengan bahasa Melayu, sekian persen bertutur dengan bahasa India, sekian persen bertutur dengan bahasa Mandarin. Gitu. Jadi mau 300 juta dari mana? Nggak ada cerita 300 juta. Begitu, ya. Nah, Badan Bahasa ya mulai tahun 2015 itu melakukan pembelajaran BIPA di berbagai negara. Data kami selama 6 tahun menunjukkan pembelajar BIPA itu berjumlah 62.000. Nih, 6 tahun nih Bapak Ibu. Punya data seperti itu. Begitu saya masuk, saya katakan kita mobilisasi. Ya, kita kerjasama dengan Kemlu, kita kerjasama dengan mitra-mitra di luar negeri, diaspora, mahasiswa. Mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi, waktu saya masih bertugas di London, itu PPI-nya, Persatuan Pelajar Indonesia, saya wajibkan program PPI itu adalah program bahasa Indonesia. Sehingga mau itu di Manchester, mau itu di Liverpool, saya bilang pada mereka jangan hanya nonton Manchester, nonton Liverpool, bikin kelas bahasa Indonesia. Begitu. Karena apa? Besar sekali jumlah mahasiswa Indonesia di Liverpool. Besar sekali jumlah mahasiswa Indonesia di Manchester. Ya. Jangan tanya ya kawan-kawan kita mahasiswa itu yang kuliah di Manchester itu ingin belajar keilmuannya. Belajar tentang keilmuan bisa dari internet segala macam. Ya. Saya lakukan survei kepada teman-teman mahasiswa. Kenapa kalian kok kuliah di Manchester? Mau nonton bola, Pak. Gitu. Jujur sekali. Saya katakan, ya itu silahkan gitu ya. Tapi jangan sampai nanti kamu pulang tidak lulus. Gitu. Ya lulus Pak, lumayan lah satu ongkosen gitu ya. Yang penting lulus kan Pak katanya. Gitu. Tapi lebih penting dari itu adalah punya kesempatan nonton big match. Ya, MU, Manchester City atau Liverpool. Gitu. Kalau yang di London ya mungkin Chelsea, mungkin Hotspur. Gitu, ya. Nah, wah kalau bicara bola nanti tidak selesai-selesai. Ya, gitu. Saya karena jadi penggemar bola gitu ya, agak maniak gitu sekarang ini, gara-gara sering nonton di sana di London. Nah, itu ada 62.000 penutur asing yang belajar bahasa Indonesia.
Lalu saya mobilisasi ini selama 2 tahun. Sekarang jumlah pembelajar aktif bahasa Indonesia yang berjumlah di 51 negara, jumlahnya ada sekitar 152.000. Jadi ada penambahan yang luar biasa besar. Karena apa? Kita menggunakan jasa-jasa mereka itu. Mahasiswa, para diaspora, saya mintakan mereka mengajarkan BIPA. Dan berhasil ternyata. Jadi jumlahnya, Pak, sekarang ya, Pak Prof, pembelajar BIPA kita ada sekitar 152.000. Dalam tempo hanya kurang dari 2 tahun. Padahal kemarin ini selama 6 tahun, 2015 sampai 2020 jumlahnya 6 tahun kita hanya punya 62.000. Begitu. Nah, siapa yang mengerjakan ini? Termasuk mungkin tim yang dari Sanata Dharma juga, para alumni. Karena ketika kami rekrut gitu ya, ayo siapa yang mau menjadi bagian dari program ini mengajarkan BIPA? Banyak juga para mahasiswa, banyak juga para dosen, banyak juga dari para alumni. Apalagi zaman pandemi sekarang ya, COVID-19 tidak memungkinkan kita mengirimkan guru secara langsung, tapi kami ya bisa menyediakan fasilitas Zoom, mereka dibayar ya. Kemudian mahasiswanya mungkin ada yang di Belgia, mungkin ada yang di Amsterdam, mungkin ada yang di Timur Tengah, bisa di mana saja. Gitu. Nah, itu yang sekarang kami lakukan ya. Nah, berapa banyak lembaga yang terlibat? Saat ini ada 430, terus berikutnya. Ada 430 lembaga yang bekerja sama dengan kami sekarang ini. Ya. Nah, Sanata Dharma tentu saja bisa menjadi bagian dari program ini, ya. Apakah itu alumni, mahasiswa, sepanjang mereka berminat untuk mengajarkannya, gitu. Kemarin kami baru membuka satu kelas, ya, satu klaster begitu di Amerika dengan 221 murid baru. Dan malam ini malam ini akan ada kelas baru yang dibuka di Jerman, ya, di Hamburg, ya. Malam ini akan dibuka. 2 hari lalu, ya, karena saya sudah ngantuk gitu, baru dibuka pukul 11:30 malam. Tempatnya di mana? Di Brussels, di Belgia. Karena perbedaan waktu 6 jam ya dengan Indonesia nih. Mereka kan di sana masih siang. Di kita sudah tengah malam. Kadang-kadang saya kalau membuka acara BIPA ini, kalau yang dengan Eropa itu repot sekali. Kita sudah ngantuk, itu tengah malam. Di sana kan dibukanya baru selesai jam kerja gitu ya. Karena pesertanya ada yang profesional, ada yang mahasiswa, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang peneliti gitu. Nah, tapi kami layani semuanya gitu ya. Nah, sekarang ini sudah ada di 51 negara. Bertambah dari tadinya hanya 32 negara. Jadi sudah ada penambahan ya, cukup signifikan gitu, 18 negara baru dengan cara kami itu, negara yang menawarkan BIPA ini harus memiliki posisi yang kuat secara ekonomi, kuat secara politik. Begitu. Jadi jangan ini negara apa namanya gitu. Jangan negara yang tidak diketahui, orangnya juga tidak akan berkunjung ke Indonesia misalnya ya, tidak menjadi memberikan kontribusi devisa gitu. Ya itu tidak menjadi prioritas. Tapi ketika negara itu besar gitu ya secara potensi ekonomi dan politiknya, maka kami layani sesuai dengan permintaannya. Turki ya itu tiba-tiba meminta ada kelas baru. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung gitu. Ada 400 orang dari Turki ingin belajar bahasa Indonesia. Di Mesir kemarin ini saya dimintai untuk menyediakan kelas untuk 900 orang. Saya katakan ini emang orang Mesir ini mau hijrah gitu ke Cianjur ya atau mau kemana gitu. Kok tiba-tiba ini besar sekali jumlahnya gitu ya. Dari Korea Selatan
Ya, kebetulan dubesnya itu teman seangkatan saya gitu. Yang kemarin ini Pak Umar Hadi bertelepon pada saya, tolong Kang, ini dibuka kelas di Korea. Berapa banyak? Ternyata lebih dari 150 orang. Wah, ini luar biasa gitu. Bahkan Bapak Ibu sekarang di Cina, mereka itu sudah mulai bergeser nih. Bukan hanya belajar bahasa Indonesia. Mereka sudah fasih bahasa Indonesia, lalu meminta bahasa kedua dan ketiga. Bahasa apa itu yang kedua ketiga? Ada 40 orang belajar bahasa Jawa. Saya bilang ini mau apa ini kalian ini? Ya, belajar kok bahasa Jawa. Jadi bahasa Indonesianya sudah fasih, mereka ingin belajar bahasa kedua, bahasa Jawa. Dari 40 orang ini, 25 diantaranya itu berminat belajar bahasa ketiga. Bahasa apa itu? Bahasa Sunda. Saya kebingungan. Saya katakan kami tidak memberikan fasilitasi untuk pembelajaran bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Karena kami ini ngurusnya bahasa Indonesia untuk BIPA-nya. Akhirnya saya koneksikan ya. Untuk pembelajaran bahasa Jawa saya koneksikan dengan UNY. Ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Saya katakan, ini tolong diurus deh. Ada 40 orang. Yang untuk bahasa Sunda saya koneksikan dengan UPI, ya. Ada jurusan bahasa Sunda, silahkan ini diajari nih mereka ini bahasa Sunda. Nah, jadi mereka sudah berpikirnya ke situ gitu. Mau jadi apa mereka? Walau alam saya nggak ngerti, nggak tahu. Tapi minat untuk belajar bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain itu besar sekali, begitu. Nah, berikutnya, nah ini daftar negara ya. Nah ini daftar pembelajar sekarang nih, ya. Setiap tahun seperti ini, ya. Kemudian ada yang langsung difasilitasi oleh Badan Bahasa dan ada yang tidak difasilitasi oleh Badan Bahasa secara langsung. Tapi gurunya semua kami berikan pelatihan ya untuk mengajarkan BIPA. Berikutnya. Nah strateginya apa? Itu kan tadi ada tantangan, ada peluang, fakta. Lalu apa yang harus kami lakukan? Karena tadi itu banyak tantangannya, maka saya menyebutnya ini strategi lingua franca plus. Ya. Apa yang disebut dengan lingua franca plus? Para mahasiswa pasti mengetahui bahasa Indonesia itu atau bahasa Melayu dulu ya di tahun 20-an, kenapa tahun 26 dan kemudian dideklarasikan tahun 28 disetujui menjadi bahasa persatuan? Itu karena bahasa Indonesia sudah menjadi lingua franca, ya, menjadi bahasa pergaulan. Nah, kalau itu dulu zaman perjuangan mencapai kemerdekaan, sekarang saya katakan kita sudah merdeka, maka pendekatan kita harus sama dengan menggunakan bahasa Indonesia saat itu yang jadi namanya bahasa Melayu waktu itu menjadi lingua franca juga dalam pergaulan internasional. Bagi saya bukan urusan bahasa Indonesia ini dipakai pada organisasi-organisasi tertentu. Bukan. Tapi bahasa Indonesia sudah banyak dikenal kemudian digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya yang sudah begitu merata ya, penggunaan bahasa Indonesia di Arab Saudi. Kalau ada yang misalnya pernah umroh, haji gitu ya. Para pedagang ini sekarang menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk berjual beli. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara berkunjung katakanlah ke Thailand sekarang ini, bukan hanya Thailand Selatan yang di Patani, tapi juga termasuk misalnya Thailand yang di utara, itu begitu akrab saat ini. Ya zaman saya dengan Pak Yapi waktu itu tahun 2002-2003 gitu ya, belum terlalu akrab. Ya, kalau kami jalan-jalan gitu ya ke wilayah yang ada di Bangkok itu belum terlalu akrab bahasa Indonesia saat itu. Karena itu 20 tahun yang lalu. Sekarang ya sudah begitu banyak orang setempat menggunakan bahasa Indonesia di forum-forum transaksi. Ya. Ya sudah kalau di Malaysia, di Hong Kong itu karena memang banyak TKW gitu ya, banyak pekerja migran Indonesia, banyak PMI gitu. Nah, dan sekarang
Kalau misalnya juga saya beberapa kali ya dari London saya ke Paris begitu ya, itu sudah begitu akrab ya di kota-kota tertentu, bukan hanya di Paris gitu, tapi juga termasuk misalnya di La Rochelle ya, itu penggunaan bahasa Indonesia sudah mulai banyak ya dipakai. Ketika datang ke Napoli ya, nah ini penggemar bola Liga Italia gitu ya, Serie A, misalnya ke Napoli sana, itu pembelajaran bahasa Indonesia sudah begitu masif dan banyak masyarakat yang kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi kalau datang ke London. Ya. London itu sebagai sebuah kota megapolitan ya. Kalau datang misalnya ke pusat-pusat keramaian ya, itu katakanlah di South Bank ya, di South Bank itu tidak jauh dari Big Ben ya. Itu pusat pertunjukan kelas dunia. Para pelakunya ini adalah alumni Dharma Siswa yang umumnya datang waktu itu ke Indonesia untuk belajar gamelan atau tari di Jogja atau di Solo. Kalau mereka berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Begitu. Ya. Banyak tokoh gamelan ya yang ada di London, yang ada di Liverpool, yang ada di Cambridge, yang ada di Oxford, itu mereka berbahasa Indonesia. Dan ketika saya berada di sana, saya kuatkan posisi mereka. Ya. Kemudian waktu itu tahun 2017 mungkin pernah ada yang menyaksikan ada rombongan 27 orang bule gitu ya. Pagelaran gamelan ini di sepanjang jalan di Solo dan di Yogyakarta. Ya. Mereka menabuh dan semuanya berbahasa Indonesia. Begitu. Karena apa? Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai cara untuk mencintai budaya Indonesia. Gitu. Nah, ini yang saya sebut dengan lingua franca plus, bahasa pergaulan. Jadi bukan hanya pergaulan dalam organisasi, tetapi pada konteks yang lain. Konteks yang lain itu apa? Baik pada bidang pendidikan, pada bidang kebudayaan, ya, ekonomi dan politik. Saya baru selesai bulan yang lalu melakukan diskusi tentang peta jalan internasionalisasi bahasa Indonesia. Saya undang mereka itu dari Kementerian Investasi, dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Pertahanan, dari Sekretariat Negara, ya, dari Kementerian Agama. Mereka semua bersepakat, ya kalau begitu mari kita kerjakan bersama-sama. Saya katakan secara perdagangan mungkin lebih mudah, ya. Misalnya nih, produk Indonesia urusan dibaca atau tidak gitu ya oleh orang yang membeli di luar negeri, paling tidak di situ ada teksnya berbahasa Indonesia. Toh kita juga ya kalau misalnya membeli apa ya, sabun gitu ya misalnya kita, atau membeli pasta gigi atau apa yang diproduksi di Thailand misalnya, kan ada tulisan bahasa Thailand tuh, aksara Thailand. Apa kita ngerti atau enggak? Kita mungkin tidak ngerti, tapi paling tidak kita lihat gitu. Kita beli printer produk Thailand gitu, ada di situ tulisan aksara Thailand. Nah kita ingin melakukan itu, gunakan bahasa Indonesia dalam produk-produk Indonesia yang diekspor. Teman-teman dari Kementerian Perdagangan setuju, baik nanti akan kita lakukan. Saya minta kepada teman yang ada di Kementerian Investasi, saya bilang, Pak, nanti syarat investasi itu mereka harus menggunakan bahasa Indonesia untuk produk-produk yang kemudian dijual ulang. Kata mereka setuju, gitu. Ini yang saya sebut sinergi dan integrasi di antara para pelaku, ya, antar aktor ini, diplomasi bahasa. Teman-teman dari Kementerian Pertahanan juga sama seperti itu, dari Sekretariat Negara seperti itu. Nah, dulu ini tidak digerakkan. Nah, untung sekarang mereka diundang, kemudian kami ajak bicara dan mereka bersepakat. Ada strategi pertama itu. Yang kedua, itu konsisten dan berkelanjutan sambil terus memperluas wilayah sasaran. Strategi kedua. Jadi jangan hit and run seperti Chuck Norris. Tahu kan Chuck Norris? Ini kayaknya bukan generasinya ya ini. Generasi yang tahu Chuck Norris itu pasti generasi 50 ke atas nih, ya. Chuck Norris itu bintang laga ya, gitu. Jadi gaya main laganya itu di film Chuck Norris itu, film Amerika, Hollywood,
pukul lari. Kalau main tinju sama seperti Mike Tyson, ya, atau Sugar Ray Leonard, gitu. Siapa itu juga ya? Mungkin bukan generasinya gitu ya. Nah, atau yang lebih ke sini setelah Mike Tyson itu Lennox Lewis lah gitu. Sekarang siapa nggak tahu juga ya. Nah, itu kelihatan saya generasi itu ya, gitu. Generasi Pak Yapi lah gitu ya. Nah, mereka dulu itu kalau melakukan diplomasi hit and run. Jadi sekali lakukan, setelah itu ya sudah biarkan kepada mereka ya, leave it as it is gitu. Nah sekarang tidak seperti itu. Kalau ada sebuah program dibuka, maka program ini wajib terus saja dibina gitu. Tidak pernah ditinggalkan, harus konsisten terus nih. Jangan ditinggalkan ya. Jangan mancing setelah dapat ya udah ini kamu teruskan ya. Enggak. Kami terus dampingi sekarang ini. Jadi yang tadi itu di 430 lembaga itu kami dampingi sekarang ini. Tidak ada yang dibiarkan sudah kalau itu jalan sendiri aja, nggak ada. Kami dampingi terus. Makanya kami memerlukan para tutor, para guru untuk pengajaran BIPA. Gitu Pak Yapi. Ya. Dan dalam catatan saya yang kemarin ikut menjadi bagian dari program BIPA ini, banyak juga lulusan dari Sanata Dharma ini begitu ya. Kemudian yang ketiga ya, ini saya menyebutnya frog leap strategy ya, frog leap. Jadi walaupun saya orang Sunda, saya bisa bilang F ya. Bisa. Makanya saya bilang frog leap. Bukan gitu. frog. Bukan frog, bukan leaf gitu ya. Ini frog leap. Kalau ada yang mengatakan itu karena kepala badan bahasa saja gitu ya. Dan orang lain yang orang Sunda tidak bisa mengatakan bunyi F. Saya katakan itu adalah fitnah. Tuh ya. Gitu. Itu fitnah. Ya. Ada orang Sunda sini nggak? Ada. Ada ya. Nah kalau kata orang Sunda, fitnah itu artinya kajepit ngeunah. Apa artinya? Jangan tanya saya, karena itu khusus untuk orang dewasa. Ya, nanti tanya saja sama dia tuh, yang orang Sunda, apa artinya kajepit ngeunah? Kok seperti ngerti? Ngerti? Wah berarti sudah dewasa. Karena itu hanya untuk 18 plus, ya, gitu. Karena ini kebanyakan masih belum 20 kayaknya. Kok jadi ke sana ya? Ya udah jangan dibahas itu, jangan dibahas, ya. Nah, ini strategi lompatan katak. Maksudnya apa? Kita ini seringkali tergoda gitu ya untuk urusan-urusan yang kecil, kemudian berkutat saja di sana. Perseteruan dalam tanda petik dengan pihak Malaysia antara memilih bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di forum ASEAN itu tidak akan pernah berhenti, saya katakan. Karena apa? Ada konsensus di negara ASEAN ini, di organisasi negara-negara Asia Tenggara ini, yang dipakai adalah working language. Bahasa kerja. Tidak ada yang namanya official language. Jadi kalau Indonesia mau mengusulkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN, pasti Malaysia akan memveto. Demikian juga kalau misalnya orang Malaysia mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN, pasti orang Indonesia akan menolak. Tidak akan pernah terjadi. Walaupun tanggal 1 April kemarin ini Perdana Menteri Yaakob berpidato, saya masih ingat terus tanggal 1 April gitu ya, terngiang-ngiang gitu. Beliau begitu yakin Presiden Jokowi sudah menyetujui katanya. Saya katakan nggak apa-apa, itu sampai 1 April Mop, anggap saja itu. Ya, gitu. Karena nggak mungkin
Ya. Di ASEAN ini ada official language. Kesepakatannya adalah working language-nya bahasa Inggris. Tapi negara-negara anggota ASEAN itu boleh menggunakan bahasanya ketika bersidang. Tuan rumah memiliki kewajiban untuk menyediakan penerjemah. Begitu. Jadi kalau misalnya kita mengadakan sidang di Jakarta nih, menggunakan bahasa Indonesia, orang dari Vietnam nggak ngerti bahasa Indonesia, maka ada kewajiban kita sebagai tuan rumah untuk menyediakan penerjemah apakah ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Vietnam. Untuk orang, katakanlah orang Filipina, karena dia tidak mau menggunakan bahasa Inggris, misalnya maunya dengan bahasa Tagalog, kewajiban tuan rumah itu menyediakan penerjemah untuk bahasa Tagalog. Begitu. Sama juga kalau misalnya sidangnya di Kamboja, ya, tempat risetnya Pak Yapi nih, ya. Tapi saya tidak akan ceritakan apa yang dilakukan Pak Yapi di sana ya, gitu. Tahu sendiri kan Kamboja ya, gitu. Rahasia ya, rahasia kita berdua lah itu, ya gitu. Jadi Pak Yapi itu nggak riset sebetulnya, ya, nggak riset, hanya main, ya di sana. Tapi mainannya jadi artikel gitu kan, gitu. Urusan tidak jadi profesor itu urusan nasib, ya, itu urusan nasib. Nah, jadi kewajiban tuan rumah itu melaksanakan penyediaan penerjemah itu. Nah, daripada bertengkar terus dengan Malaysia, saya katakan kita bidik sekarang yang lebih luas. Maka, nah, strategi lompatan katak saya, ya, misalnya saya bicara dengan teman-teman di UNESCO, ya. Ini diplomasi sedang saya lakukan nih dengan teman-teman di UNESCO. Salah satunya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, walaupun temanya nanti tahun 2023 tentang bahasa ibu internasional, tapi kan itu menjadi forum bagi kita bangsa Indonesia untuk memperkenalkan bahasa Indonesia. Karena apa? Indonesia disetujui untuk menjadi co-organizer untuk peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional yang disebut dengan International Mother Language Day tanggal 21 Februari 2023. Ini diplomasi ke wilayah UNESCO. Kemudian tahun depan Indonesia itu akan menjadi bagian dari Board of Directors di UNESCO. Saya katakan perkenalkan Indonesia, perjuangan menjadikan bahasa Indonesia tanpa pertumpahan darah itu menjadi memory of the world. Nah, ini kan bagian diplomasi. Jadi jangan berkutat saja di ASEAN gitu. Maka lompat sekarang ke forum dunia. 2 hari yang lalu sebelum saya berangkat ke sini, ya, saya kemarin, pada hari Minggu saya berbicara dengan seorang kawan yang selalu menjadi utusan Indonesia di Organisasi Konferensi Islam, OKI. Beliau mengatakan, beliau ini orang Jogja nih, beliau mengatakan, Pak Amin katanya, yang sedang diusahakan saat ini selain bahasa Inggris dan bahasa Arab menjadi bahasa resmi di negara-negara OKI itu adalah bahasa Melayu. Saya katakan, sebentar, jangan sampai termakan oleh isu Melayu. Karena dia kaget gitu ya, saya bereaksi, terus kata dia, jadi harus apa saya ngomong? Jangan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Loh, bukannya bahasa Indonesia itu adalah bagian dari bahasa Melayu? Bukan, saya katakan. Jadi akhirnya saya harus ceramahi dulu dia nih, gitu kemarin. Dan akhirnya udah, ini kalau melalui WA katanya capek saya nulisnya. Kita ketemuan aja deh. Saya katakan baik. Nanti setelah pulang dari Jogja, ya saya katakan nanti kita ketemu di Jakarta. Karena dia ini adalah orang yang selalu menjadi utusan Indonesia untuk di sidang OKI. Begitu. Nah, ini yang saya sebut dengan strategi lompatan katak. Jadi jangan terus saja di sini gitu, ya. Padahal ada forum lain. Forum lain yang lebih terbuka di alam dunia ini.
begitu. Nah, ini strategi yang saya kembangkan, lalu semua ini saya sebut sebagai lingua franca plus. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, selamat sore. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih Prof. Aminuddin, sebuah presentasi yang sangat komprehensif tentang strategi internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia. Ada peluang dan tantangan, ada berbagai strategi yang sudah dilakukan. Saya terkesan dengan hal yang terakhir disampaikan tadi, karena ada pandangan bahwa untuk menjadi bahasa internasional atau menginternasionalisasikan bahasa dan sastra, hal itu tidak bisa tumbuh secara alamiah, dibiarkan menggelinding begitu saja. Ya, diperlukan berbagai macam strategi pendekatan, dan pendekatan yang paling menarik tadi adalah proklif, ya, lompatan katak yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa di forum Asia, kita lompat aja ke forum-forum internasional, ke forum-forum dunia, dan itu sudah dilakukan. Kalau saya lihat waktu yang tersedia untuk diskusi, itu hanya 10 menit. Ini masalahnya. Kemudian keterbatasan kita yang kedua adalah Pak Amin ini belum makan siang. Maka saya kalau 10 menit saja juga mungkin terlalu singkat ya untuk sebuah topik yang sangat menarik. Maka kita lihat antusiasme dari mahasiswa nanti. Saya akan buka kesempatan ya mungkin 1 atau 2 kali sesi. Sesi yang pertama saya buka kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya tentang topik yang sudah diterangkan tadi ya. Kalau kita bisa menambah sedikit waktu ya, Prof. Amin, ya mungkin, tapi jangan lama-lama karena takut beliau pingsan nanti. Ya, nah, saya buka kesempatan pada sesi yang pertama untuk 3 penanya. Saya persilakan. Tapi kalau tidak ada jangan dipaksakan ada ya. Iya. Untuk penanya saya siapkan door prize, ada buku ya. Saya lihat sudah ada yang angkat tangan kan? Silakan lagi. Ini sepertinya Sarwo Edi, kemudian satu lagi di belakang nih Abdul Gofar ya, Sarwo Edi, Abdul Gofar, 1 Sarwo Edi, 2 Abdul Gofar. Satu lagi, Putri kalau bisa. Siapa? Angkat tangan dulu. Ya ini boleh pilih bukunya loh ya. Silakan, saya beri door prize yang bertanya. Satu lagi, kesempatan terakhir. Satu lagi, Putri kalau bisa. Oke, sambil menunggu penanya yang ketiga, saya beri kesempatan pada yang pertama, Sarwedi. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarwo Edi Wardana dari Prodi Sastra Indonesia Angkatan 20. Jadi mungkin singkat saja, terkait yang Bapak Prof. Aminuddin sampaikan terkait internasionalisasi bahasa yang sungguh luar biasa. Tapi pertanyaan saya, tentu dalam strategi-strategi itu kita membutuhkan persiapan untuk rumah kita sendiri. Jadi bagaimana untuk penutur-penutur asli terhadap bahasa Indonesia, karena kita tahu banyak yang masih kurang bangga salah satunya dan menganggap belum keren kalau belum berbahasa Inggris. Itu salah satunya seperti itu. Lalu mungkin bagaimana dari Badan Bahasa untuk menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Baik, itu Sarwedi. Kemudian yang kedua, Abdul Gofar. Yang ketiga siapkan ya. Kalau ada Putri, saya masih beri kesempatan setelah Abdul Gofar. Silakan.
Cek, cek. Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah itu terkait motivasi orang-orang yang mungkin dari Turki, Brussels atau Hamburg untuk belajar bahasa Indonesia itu kira-kira apa ya? Soalnya kalau yang dari katakanlah Korea atau China itu kan sejauh yang saya tahu itu motivasinya ya menurut saya kapitalis itu, karena perusahaan-perusahaan di sana itu kan ingin membuka cabang di Indonesia karena tenaga Indonesia itu murah lah istilahnya. Jadi para mahasiswanya semangat untuk belajar bahasa Indonesia supaya bisa bekerja di Indonesia. Ya, itu yang ingin saya tanyakan terkait motivasi yang mungkin orang Turki, Brussels atau Hamburg. Terima kasih. Ya, saya beri kesempatan yang terakhir kepada salah satu penanya lagi. Oh, yang di belakang ada 2 ya. Nanti setelah yang bertanya setelah acara boleh memilih salah satu dari buku ini. Saya persilakan. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Tri Esti Damayanti dari angkatan 2021. Saya ingin menanyakan apakah bahasa Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi bahasa internasional, dan apa saja yang terjadi apabila bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa internasional. Begitu saja, terima kasih. Dan mereka pintar-pintar. Baik, sudah ada 3 penanya. Saya persilakan Prof. Aminuddin untuk menanggapinya. Baik, terima kasih. Terkait dengan persiapan di dalam negeri ya, ini apa iya gitu kita ini sudah layak mempromosikan bahasa Indonesia sementara kitanya masih kropos gitu ya. Kalau mau menunggu sampai kokoh semua, mungkin kiamat -2 baru berhasil. Ya, gitu. Nah, sambil kita menata ini ya, kita juga melakukan hal yang lain. Makanya tadi di dalam program pertama saya itu tentang literasi. Nah, literasi ini melalui Badan Bahasa, Balai Kantor Bahasa yang ada di provinsi, kami melakukan pembinaan. Pembinaan kepada para penutur bahasa Indonesia, baik itu di dunia pendidikan maupun yang bukan dunia pendidikan. Nah, supaya apa? Supaya memang mereka itu menjadi para penutur yang cerdas dan cermat. Begitu. Nah, dulu ada program namanya program cerdas cermat ya, gitu. Karena apa? Persoalan terbesar terkait dengan penggunaan bahasa apapun itu terkait dengan sikap, language attitudes, ya. Sikap berbahasa. Kadang-kadang kita merasa ada xenomania, ya. Tahu kan xenomania? Xenomania itu adalah gejala psikologis di mana kita menganggap produk orang lain yang datang dari luar negeri apapun, apakah itu jasa, apakah itu barang, termasuk bahasa, itu adalah lebih baik dari apa yang kita miliki di dalam negeri. Jadi kalau ini buatan mana sih gitu ya? Oh, ini buatan Amerika. Kita merasa hebat sekali gitu ya bisa membeli buatan Amerika. Padahal ada buatan Kulon Progo misalnya. Begitu. Sampai kaos saja gitu ya, lebih bangga menggunakan kaos buatan dari katakanlah dari Eropa. Padahal kaos itu dibuatnya di Bandung. Begitu. Nah, ini yang disebut dengan xenomania. Juga untuk bahasa. Tahu bahasa Inggris itu hanya sekian kata ya, tapi itu diulang-ulang saja dalam pidato itu. Ditanya ngerti enggak sih? Ya itu termasuk apa sekarang kalau pidato ini bicara tentang pemangku kepentingan. Tahu kan pemangku kepentingan? Apa bahasa Inggrisnya? Pemangku kepentingan bukan yang dipangku-pangku gitu ya, bukan. Karena nggak penting yang dipangku itu. Bahasanya, bahasa Inggrisnya adalah stakeholder gitu. Saya bilang
kalau stakeholder itu ibu-ibu. Karena yang memegang stick itu pasti ibu-ibu. Ngapain bapak-bapak harus pegang stick? Ya, nggak ngerti Jan? Udahlah, nggak usah ngerti lah, gitu. Ya, nggak usah ngerti juga. Padahal yang benar itu bukan stakeholder, ya. Yang benar itu adalah stakeholder, ya. Jadi beda antara stakeholder dengan stakeholder. Kita makan itu makan steak, bukan kita makan stick. Kan gitu, ya. Nah, tapi diulang-ulang aja, ya. Ini stakeholder, kita ini adalah stakeholder. Saya nggak ngerti juga gitu, ya. Jadi stakeholder, padahal yang dimaksudkan adalah stakeholder. Karena pingin gaya gitu, ya. Gunakanlah stakeholder, gitu. Nah, ini karena masalah sikap. Oleh karena itu kami gitu ya, melalui program literasi melakukan pembinaan seperti itu, ya. Salah satunya dengan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia. Saya tidak tahu di Sanata Dharma ini apakah sudah memberlakukan UKBI atau belum. UKBI. Gitu. Belum. Di kampus lain tidak perlu lagi ada pembelajaran bahasa Indonesia mata kuliah umum. Karena apa? Pengujian kemampuan berbahasa Indonesianya cukup dengan UKBI. Mereka mau pelajaran berikutnya untuk MKDU bahasa Indonesia, ada yang maunya menulis novel, ada yang menulis yang lain, ada kreativitas lain atau mengambil mata kuliah lain, tapi untuk mata kuliah bahasa Indonesianya itu sudah dinyatakan dengan UKBI. Nah, kerjasama dengan kampus-kampus sudah seperti itu gitu sekarang ini. Nah, mungkin di Sanata Dharma belum gitu ya, itu bisa menjadi salah satu peluang gitu ya, sehingga mahasiswa tidak perlu misalnya ada bahasa Indonesia apa, karena ini jurusan bahasa Indonesia gitu ya, sastra Indonesia, mungkin untuk mata kuliah tertentu ya cukup saja dengan UKBI gitu, tidak perlu lagi dosen ngajar lagi gitu ya, begitu. Nah, jadi seperti itu ya, Mas Sarwaedi, ikhtiar kita ya. Kemudian yang kedua, ini sepertinya Abdul Ghafur ini punya banyak fans yang cukup banyak ya, banyak sekali fansnya ya. Pertanyaannya, apa sih motivasi orang-orang misalnya dari Turki, dari Brussels, dari Hamburg belajar bahasa Indonesia? Pertama tentu saja jangan dikira nih, investasi Turki saat ini naik besar sekali di Indonesia ini. Nah, mereka memerlukan tenaga-tenaga profesional, warga mereka yang bisa berbahasa Indonesia. Maka mereka didik. Bahkan dari India, saya itu dipaksa untuk menyediakan kelas khusus calon investor dari India, dari Mumbai. Ada berapa, kalau tidak salah itu 32 orang, calon investor semua gitu. Mereka meminta kelas bahasa Indonesia, saya ladeni. Bahkan dari Amerika, ya, melalui atas pendidikan kebudayaan di Amerika, di Washington, ada 1.250 anggota tentara, ya, yang ingin belajar bahasa Indonesia. Daripada mereka belajar bahasa Indonesianya datang di sini berapa bulan belajar dulu gitu. Jadi selama masih ada di sana mereka belajar dulu. Saya fasilitasi, begitu. Walaupun oleh Mas Menteri diingatkan juga, saya diwanti-wanti, hati-hati itu. Yang 1.200-an orang itu jangan-jangan intel semua gitu. Ini anggota CIA katanya gitu. Katakan ya saya tidak berburuk sangka lah ya untuk yang begitu, karena urusannya biar nanti dengan BIN saja gitu ya. Apakah iya mereka itu anggota CIA atau FBI begitu. Nah, Brussels itu sebuah negara yang di situ banyak organisasi internasional, ya. Nah, kebetulan saja gitu, dubesnya itu kawan saya. Dia mengontak saya, Kang, ini
sediakan nih kelas bahasa Indonesia. Saya tanya, buat siapa? Umumnya ini adalah para profesional, calon-calon diplomat yang akan ditempatkan di Indonesia atau di organisasi-organisasi yang akan berhubungan banyak dengan orang Indonesia. Nah, jadi kelas ini kadang-kadang targeted gitu. Kelasnya khusus gitu. Nah, sehingga bagi kami bukan hanya kelas-kelas biasa yang kami tawarkan, tapi juga untuk kelas-kelas seperti itu, untuk para calon investor, untuk para calon diplomat gitu. Bahkan kalau di Inggris, ya, ini saya tambahkan informasinya, saya pernah harus membuka satu kelas khusus untuk calon peneliti tentang tumbuhan Indonesia. Khusus. Di mana itu? Di Kew Gardens. Kew Gardens itu kalau di kita mungkin yang di Bogor itu Kebun Raya. Ya, Kebun Raya Bogor. Nah, ada 11 peneliti waktu itu mengontak saya ingin disediakan khusus pelajaran bahasa Indonesia. Kami fasilitasi. Karena apa? Mereka ketertarikannya adalah penelitian tentang flora Indonesia, gitu. Setelah selesai kuliah kursus bahasa Indonesia di sana, ternyata betul mereka itu, saya pernah bertemu dengan mereka sedang ada nongkrong di Bogor gitu, di Kebun Raya, gitu. Nah, jadi alasannya bisa macam-macam. Ada juga yang hanya saya ini mau berkunjung ke Indonesia, gitu ya. Saya ingin ke Bali misalnya, atau saya mau ke Labuan Bajo atau mau ke Papua. Ya mereka belajar bahasa Indonesia untuk jangka pendek gitu ya. Itu untuk Saudara Abdul Ghaffar. Kemudian tadi yang dari belakang Triesti. Dari siapa? Triesti. Triesti ya. Kalau pertanyaannya apakah iya bahasa Indonesia punya peluang gitu ya? Itu yang tadi sudah saya sampaikan sejak awal ya. Itu di Salindia pertama. Peluangnya besar. Indonesia ini punya penduduk besar, mobilitas penduduk juga cukup tinggi gitu ya. Yang bepergian ke luar negeri itu banyak sekali. Nah, Indonesia juga akan menjadi bagian dari negara dengan ekonomi yang kuat begitu. Nah, maka ini ya kemungkinan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa pergaulan internasional, bukan bahasa resmi ya bagi saya. Resmi di ASEAN, resmi di PBB, resmi di mana, bukan. Tapi menjadi bahasa pergaulan itu besar sekali. Kemudian apa keuntungannya gitu? Apa yang akan terjadi? Berandai-andainya begini. Kalau bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pergaulan, maka peluang bahasa Indonesia untuk diajarkan kepada mereka yang ada di luar kawasan Indonesia itu menjadi besar. Contoh misalnya bahasa Korea. Dulu kan tidak banyak dikenal, tapi begitu ada K-pop ya, merebak di mana-mana, maka orang membuka program studi bahasa Korea, Korea, banyak sekali. Bukankah ini peluang yang besar gitu? Nah, maka kalau itu bisa dilakukan untuk bahasa Indonesia, ini peluang menjadi sangat terbuka. Begitu. Ya, diplomasi akan lebih mudah. Ya, kita juga bisa menjadi penentu gerak dari diplomasi itu sendiri. Kalau kita ngerti bahasa kita sendiri, begitu, ya. Terima kasih. Baik, waktu menunjukkan pukul 3:10 dan sepertinya saya tidak berani untuk membuka sesi yang kedua, ya, karena waktu sudah habis ya. Kelihatan Bu Penny juga sudah berdiri di sana, artinya tanda-tanda tidak bisa dilanjutkan. Dan yang kedua, Pak Amin juga belum makan siang ya. Maka saya akan mengakhiri diskusi kita, seminar atau kuliah umum kita pada hari ini. Saya akan menyimpulkan apa yang dibicarakan selama hampir 2 jam ini. Yang pertama, Badan Bahasa memiliki tiga program unggulan, yaitu yang pertama literasi kebahasaan, yang kedua perlindungan bahasa dan sastra, dan program yang ketiga yang kita diskusikan pada hari ini adalah
internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia. Ada peluang yang sangat besar. Tadi dibicarakan banyak sekali data-datanya, ya, baik penutur, lembaga-lembaga, bagaimana diplomasinya. Ada banyak data yang menunjukkan tentang tren ke arah internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian ada tantangan, dan saya lihat bahwa salah satu tantangan berat adalah tetangga kita Malaysia yang mengklaim bahasa yang harus menjadi internasional itu bahasa Malaysia dan bukan bahasa Indonesia. Dan tidak akan menemukan titik temu, maka kita langsung lompat aja ya ke forum-forum internasional. Dan itu adalah strategi yang sudah dilakukan. Ya, ada banyak sekali program-program yang sudah dilakukan oleh Badan Bahasa. Itulah kesimpulan saya untuk diskusi kita pada hari ini. Saya mengira bahwa setelah diskusi ini minat untuk memilih mata kuliah BIPA. Jadi kami di Sanata Dharma itu di program Sastra Indonesia itu ada mata kuliah BIPA dan itu mata kuliah pilihan. Saya yakin bahwa setelah seminar ini minat untuk memilih mata kuliah BIPA itu akan semakin besar. Karena kita melihat ada peluang yang sangat besar bukan hanya di kawasan Asia tapi di kawasan global ya, di kawasan internasional. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita. Ya, Ibu Haja pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri kuliah umum hari ini. Terima kasih, semoga berkesan. Saya kembalikan pada Wara. Terima kasih. Kami persilahkan Profesor Aminuddin Aziz dan Dr. Yosep Yapitaum tetap di depan untuk menerima sertifikat penghargaan. Kami mengundang Ketua Program Studi Sastra Indonesia, Ibu Susilowati Endah Peni Aji SSM HUM, berkenan ke depan untuk menyerahkan sertifikat bagi narasumber dan moderator seminar. Terima kasih, kami persilahkan Profesor Aminuddin Aziz dan Dr. Yosep Yapitaum serta Ibu Susilowati Endah Peni Aji SSM HUM berkenan duduk kembali. Seiring berakhirnya pemaparan materi dan diskusi bersama pembicara, rekan-rekan dimohon mengisi presensi secara daring pada tautan yang tertampil di layar supaya mendapat sertifikat. Rekan-rekan sekalian, tidak terasa usai sudah kegiatan kita pada hari ini. Saya selaku pewara mewakili panitia memohon maaf jika dalam membawakan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Untuk menutup acara kita, marilah kita berdoa bersama. Selanjutnya kami mengundang Saudari Rita untuk berkenan memimpin doa. Kami persilahkan. Sebelum acara ini kita bubarkan, marilah kita berdoa. Doa akan saya pimpin dengan tata cara Katolik. Kami mohon Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara sekalian yang beragama dan keyakinan lain berkenan mendukung doa sesuai tata cara agama dan keyakinan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah,
Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena kami telah Kau perkenankan mengadakan seminar internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia pada hari ini dengan baik. Seluruh rangkaian telah berjalan dengan lancar, dan ini semua semata-mata atas kemurahan-Mu, dan kami masih memohon berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan, bagi kami yang akan melanjutkan aktivitas kami. Semoga aktivitas kami selanjutnya senantiasa berada dalam rahmat kasih dan perlindungan-Mu. Doa ini kami unjukkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Saudari Rita yang telah berkenan memimpin doa. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan dalam kegiatan ini. Akhir kata, saya Wara undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat sore.